Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Nama saya Mushtaq Ahmad, berasal dari East London. Ini adalah kali pertama bagi saya dapat hadir dalam acara Anda. Pertanyaan saya adalah, pada umumnya orang-orang beranggapan bahwa ketika Al-Masih yang dijanjikan akan datang nanti, pada saat itu Dajjal pun akan datang. Katanya Dajjal adalah makhluk bermata satu dan telinganya panjang. Secara umum yang ada di benak kita adalah Dajjal merupakan jenis dari jin. Mohon Anda berkenan menjelaskan hal ini, yakni saat ini di mana keberadaan Dajjal, apa yang akan terjadi dengannya. Huzur bersabda, Anda tidak menanyakan mengenai keledainya. Iya, pertanyaan saya pun mengarah ke sana. Dikatakan bahwa keledai yang ditunggangi oleh Dajjal ukurannya sangat besar. Huzur bersabda, dikatakan juga bahwa keledainya berbahan bakar api. Betul kan? Iya, benar. Dikatakan bahwa keledai itu tidak memakan rerumputan, sebagaimana sebuah dongeng menceritakan ada seorang putri menteri Maksudnya keledai yang dimaksud dalam hadis itu tidak memakan yang lain selain dari api. Dikatakan bahwa jarak di antara kedua telinganya sekian. Maksud Anda bukan Dajjal, melainkan kendaraannya. Oh iya, kendaraannya maksud saya. Dikatakan bahwa kendaraannya Dajjal akan berlari kencang, kecepatannya sama dengan kecepatan udara ataupun awan, makanannya api dan minumannya air. Untuk itu secara keseluruhan kita meyakini bahwa akan datang seorang Dajjal. Ia bermata satu, namun memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga jika memerintahkan kepada bumi untuk mengeluarkan khazanahnya, maka bumi pun akan mengeluarkan khazanahnya. Kendaraannya Dajjal berlari sangat kencang, bisa mengelilingi dunia dalam beberapa hari saja. Lalu harta kekayaan akan dikuasainya. Dajjal hanya akan memberikan harta kepada orang-orang yang meyakininya bahwa ia Tuhan dan meyakini ketuhanannya. Dan itu akan menjadi batu ujian yang sangat berat bagi orang-orang yang beriman. Seekor keledai yang sangat besar, seperti yang digambarkan di dalam hadis, yang mana dikatakan di antara dua telinganya berjarak 105 foot. Di dalam perutnya terdapat api, yakni keledai tersebut memakan api. Namun meskipun demikian, para penumpang tetap duduk di dalamnya. Keledai tersebut berlari begitu kencang, sehingga jarak yang seharusnya ditempuh berbulan-bulan dapat ditempuh dalam hitungan jam. Setiap akan berangkat menuju suatu tempat, disampaikan pengumuman bahwa aku akan berangkat, yang ingin ikut silahkan duduk. Keledai tersebut tidak hanya berjalan di darat saja, bahkan di lautan juga. Dan ketika di laut ukurannya begitu besar, sehingga Dajjal dapat meletakkan gunungan gandum dan barang-barang lainnya di atas keledai tersebut dan mengirimkannya kepada bangsa-bangsa yang mematuhi kepemimpinannya. Sedangkan bangsa yang tidak mematuhinya, meskipun kelaparan tidak akan dihiraukannya, yakni bisa menjadi kapal laut juga keledai tersebut. Dan keledai itu pun bisa menjadi pesawat udara. Disabdakan bahwa keledai tersebut dapat melompat begitu jauhnya sehingga dapat menjangkau dari timur ke barat. Dan para penumpang akan duduk di dalamnya, dan ketika penumpang masuk ke dalamnya, terdapat tempat duduk yang sangat nyaman dan terang menggunakan daya listrik. Semua detail ini dijelaskan di dalam hadis, kan? Jika Anda menyebutkannya secara lengkap, akan dengan mudah dapat dikenali. Saya sampaikan dengan hormat kepada Anda, jika Anda menyampaikan secara detail bunyi hadis tersebut, maka pertanyaan Anda akan terjawab dengan sendirinya. Kecuali mereka yang tidak mendapatkan taufik untuk memahaminya. Tidak mungkin ada nubuatan yang lebih jelas daripada itu berkenaan dengan kendaraan di zaman ini. Begitu gamblangnya nubuatan tersebut. Sudah ada nubuatan mengenai kereta api, berkenaan dengan mobil, pesawat udara. Jika bukan mobil, jarak antara dua telinga pesawat udara bisa sampai 105 feet. Meskipun keledai tersebut makan api, namun api itu terpisah, sehingga musafir bisa duduk dengan tenang di dalam perut keledai tersebut. Sebelum keledai tersebut berangkat, dibunyikan bel, diisyarahkan bendera, disampaikan pengumuman, silahkan duduk, sebentar lagi akan berangkat.
Sebagaimana di bandara-bandara selalu diumumkan bahwa pesawat akan berangkat sebentar lagi, misalnya akan berangkat dari Karachi menuju tempat lain, lalu setelah penumpang duduk, baru berangkat. Begitu gamblangnya nubuatan mengenai keledai tersebut, sehingga kita tidak temukan di dalam sejarah para nabi lainnya yang tergenapi dengan begitu luar biasa. Namun masih ada yang belum menyadarinya. Dikatakan bahwa Dajjal adalah pemilik keledai tersebut. Yang berkenaan dengannya disabdakan bahwa Dajjal tersebut akan mengendarai keledai tersebut untuk menguasai dunia. Siapakah yang dimaksud? Bukan kita kan yang menemukan pesawat, melainkan bangsa-bangsa barat. Dan bangsa-bangsa barat tersebut mayoritas beragama Kristen. Jadi, di akhir zaman nanti, kekuatan Kristen yang akan meraih kejayaan dan menguasai dunia ini, dan akan mendominasi dunia, dan rahasia dari kejayaan mereka adalah kendaraan-kendaraan mereka yang bergerak cepat. Kendaraan-kendaraan yang bergerak cepat tersebut dapat dikenali dengan ciri-cirinya, yaitu mereka bergerak dengan menggunakan bahan bakar api. Coba, apakah nubuatan tersebut sudah tergenapi ataukah belum? Iya, sudah terpenuhi. Kalau begitu tuntas. Jika Anda masih memiliki waktu,